Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik. Oh, puji Tuhan ya. Tadi habis belajar apa? Pelajaran apa, Pak? Tentang apa agamanya? Kisah sengsara Tuhan Yesus. Oh, oke. Hari ini ada yang berhalangan tidak hadir ya? Ada, Pak. Cindy, Pak, nggak masuk. Katanya sakit. Wah, semoga cepat sembuh ya dia ya. Amin. Oke, hari ini di pembelajaran sejarah kali ini kita belajar tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan integrasi bangsa dan negara Republik Indonesia. Nah, mendengar kata integrasi, apa sih makna integrasi yang terlintas di pikiran kalian? Pertahanan, Pak. Pertahanan bisa. Kesatuan negara. Ya, kesatuan negara ya. Nah, jadi integrasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Jadi integrasi itu mirip seperti usaha untuk menjaga suatu keutuhan ya. Nah, di dalam pertemuan kali ini kalian akan mempelajari banyak hal. Yang pertama itu peran para tokoh nasional dan daerah. Yang kedua, kondisi Indonesia pada masa perjuangan. Dan yang terakhir, nilai yang didapat dari perjuangan para tokoh tersebut. Untuk materi dan tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran pertama itu teladan para tokoh persatuan. Yang kedua, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Dan yang terakhir, pejuang perempuan. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama mengidentifikasi peran tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia dalam kurun waktu 1945 hingga 1965. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi nilai yang diperoleh dari perjuangan para tokoh tadi. Nah, untuk sistem penilaiannya saya menilai ada 3 aspek. Yang pertama, keaktifan kalian, sikap kalian selama mengikuti proses pembelajaran, dan juga tugasnya nanti. Untuk tugas, nantinya saya akan meminta kalian untuk membuat biografi tentang para tokoh yang menurut kalian masih belum kurang dikenal masyarakat Indonesia saat ini. Oh iya, Pak. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke topik pembelajaran kita hari ini tentang tokoh nasional dan daerah yang berjuang mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 hingga 1965. Nah, mendengar kata tokoh nasional, menurut kalian tokoh nasional kita saat ini itu siapa? Tokoh yang berperan untuk Indonesia pada saat masa-masa sekarang. Joko Widodo. Ya, Pak Joko Widodo. Selain dia, Prabowo, Pak. kenapa Prabowo? Karena dia menteri ketahanan. Menteri Ketahanan Menteri Republik. Pertahanan. Iya, benar. Selain itu di tengah keadaan masyarakat saat ini, di tengah pandemi ini tuh, menurut kalian yang sosok-sosok menjadi tokoh yang menjaga keutuhan negara itu siapa? Dokter, Masyarakat. Pak. Dokter ya, betul ya. Nah, pada tahun 2017, jumlah tokoh yang telah diangkat oleh pemerintah sebagai pahlawan nasional tercatat sebanyak 173 orang. Wah, cukup banyak ya ternyata ya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Nah, menurut kalian, kriteria untuk menjadi seorang pahlawan itu bagaimana? Memiliki rasa cinta tanah air. Ya, bisa. Terus selain itu, Rela berkorban. ya rela berkorban. Selain itu, kita coba sama-sama ya. Jadi, salah satu diantaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau juga perjuangan dalam bidang lainnya untuk mencapai atau merebut atau mempertahankan ataupun bahkan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke pahlawan kedaerahan. Pahlawan kedaerahan pada pertemuan kali ini akan saya sorot itu dari Papua. Nah, menurut kalian siapa pahlawan dari Papua? Franz Kaisepo. Ya benar ya, Franz Kaisepo yang ada di mata uang 10.000. 10.000 ya. Nah, selain beliau, saya akan menjelaskan tentang Silas Papare dan juga Martin Inde. Tentunya kedua nama tadi itu masih asing di telinga kita ya. Kita pelajari bersama-sama ya. Yang pertama, Franz Kaisepo. Peran beliau sendiri yang pertama itu mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka.
Yang kedua, berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei 1946. Terus, menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana sempat menyebut Papua atau Netherlands New Guinea dengan nama Irian, yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah yang panas. Namun, kata Irian tersebut malah memiliki pengertian yang beda. Menurut kalian, Irian itu artinya apa? Apa kalian pernah mendengar artinya dari kata Irian itu apa? Belum, Pak. Belum pernah ya? Iya. Jadi ternyata Irian ini sendiri malah berarti ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Peran yang lain itu dia juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Lalu ia mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Keresidenan Sulawesi Utara. Pada tahun 1948, Kaisiepo juga ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke KNB di Den Haag. Pada paruh kedua tahun 1960-an, Kaisiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang menginginkan Papua untuk masuk ke dalam Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Yang berikutnya Silas Papare. Peran beliau sendiri yang pertama membentuk Komite Indonesia Merdeka hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Menurut kalian, tujuan beliau membentuk Komite Indonesia Merdeka itu untuk apa? Komite Indonesia Merdeka terus didirikan sebulan setelah Indonesia Merdeka. Nah, kira-kira tujuannya itu untuk apa sih? Membentuk atau membuat dasar negara. Itu kan sudah di BPUPKI ya. Iya. Nah, kira-kira komite ini gunanya apa sih? Oh, untuk lebih menentukan penduduk, wilayah dan sebagainya. Ya bisa juga ya. Jadi tujuan sebenarnya ini tuh untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan Indonesia dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan kita. Nah, ternyata Silas Papare pernah dipenjara karena dianggap mempengaruhi Batalion Papua bentukan sekutu untuk melawan Belanda. Setelah beliau keluar dari penjara, beliau mendirikan Partai Kemerdekaan Irian dan juga membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Berikutnya Martin Inde. Ternyata beliau ini pernah bekerja sebagai polisi Hindia Belanda. Namun, walaupun dia bekerja pada pihak Hindia Belanda, pekerjaannya tersebut semata-mata tidak melunturkan semangat nasionalismenya. Bersama-sama kaum nasionalis Papua, secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan walaupun mengalami kegagalan. Sejak tahun 1946, Martin Inde diangkat menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka, lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Yang berikutnya, para raja yang berkorban untuk bangsa. Raja di sini ada Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dan Sultan Syarif Kasim kedua. Nah, Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini asalnya dari mana? Yogyakarta, Pak. Ya benar ya. Sultan Syarif Kasim asalnya dari mana? Aceh. Kurang tepat ya. Lebih tepatnya di Pekanbaru. Berasal dari Riau. Nah, kita sorot dulu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, pada tahun 1940, ketika ia dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Sikapnya ini kemudian diperkuat dengan manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi dibacakan, Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan Kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga memberikan banyak fasilitas bagi pemerintahan RI yang baru terbentuk untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti
markas TKR, dan ibu kota RI misalnya, yang pernah berada di Yogyakarta atas saran Sultan sendiri. Selain itu, beliau pernah menolak tawaran Belanda yang akan menjadikannya raja di atas seluruh Jawa setelah agresi militer Belanda kedua berlangsung. Nah, yang berikutnya, Sultan Syarif Qasim kedua. Beliau dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika beliau berusia 21 tahun. Nah, pada masa beliau yang terbilang muda ini, ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak ini berkedudukan sejajar dengan Belanda. Bahkan ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, beliau segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta mengucapkan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI. Bahkan beliau menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Kemudian beliau membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat, dan Barisan Pemuda Republik. Selain itu, ia juga segera mengadakan rapat umum di istananya serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya untuk turut memihak pada Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar atau tentara. Ia juga kembali menyerahkan 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Nah, sekarang kita masuk ke pejuang perempuan. Menurut kalian siapa aja sih pejuang perempuan yang kalian kenal? Cut Nyadin. Ya, Cut Nyadin, R.A. Kartini. R.A. Kartini, siapa lagi? Christina Marta Tiahahu. Ya, benar ya. Tapi di sini kita akan bahas Opudaya Ristaju. Nah, tentu asing bukan nama dia. Ya. Nah, kita jelaskan di sini. Beliau merupakan seorang tokoh perjuangan perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Syarikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda pada masa itu. Beliau mendirikan cabang PSII di Palopo. PSII cabang Palopo resmi dibentuk pada tanggal 14 Januari 1930 melalui suatu rapat akbar yang bertempat di Pasar Lama Palopo yang sekarang dikenal dengan Jalan Landau. Beliau sendiri melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda. Nah, dari penjelasan saya tadi dan juga nantinya kalian akan baca dari buku yang sudah diberikan dari pihak sekolah, silahkan kalian melakukan analisis tentang para tokoh-tokoh yang sudah saya jelaskan tadi, dan silahkan membuat biografi mengenai tokoh-tokoh yang sampai saat ini namanya masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Sekian pertemuan hari ini, terima kasih. Sama-sama, Pak. Selamat siang, Pak. Makasih, Pak.